Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lydia Wulandari dari kelas 1A dengan NPM 2532010. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Saya akan mempresentasikan tentang diksi dalam bahasa Indonesia. Diksi dalam bahasa Indonesia. A. Pengertian diksi. Diksi adalah pilihan kata. Pilihan kata merupakan kegiatan untuk memilih kata secara tepat dan sesuai dalam mengungkapkan maksud dan tujuan kepada penyimak atau pembaca, baik secara lisan maupun tulisan. Ketetapan dan kesesuaian sangat penting dalam rangka mengekspresikan maksud dan tujuan. Pengertian diksi menurut para ahli. 1. Kois Keraf. Keraf berpendapat bahwa diksi terbagi menjadi dua, yaitu pilihan kata atau tentang pengertian kata yang digunakan untuk menyampaikan suatu gagasan, pengungkapan yang tepat, serta gaya penyampaian yang lebih baik dan sesuai dengan situasi. 2. Susilo Mansyuruddin. Diksi adalah pilihan kata. Menurut Susilo Mansyuruddin, pemakaian atau pemilihan diksi yang benar, tepat, serta cermat dapat membantu penulis dalam memberi nilai pada suatu kata. Pilihan diksi yang sesuai dengan kata lain akan mencegah terjadinya kesalahan, penafsiran, atau penafsiran yang berbeda dari penulis dan pembaca. Fungsi diksi. 1. Melambaikan ide yang diungkapkan secara verbal. 2. Membentuk wujud ungkapan gagasan yang tepat sehingga menyenangkan penyimak atau pembaca. Ketiga, mewujudkan komunikasi yang berterima. Keempat, menciptakan atmosfer yang kondusif. Kelima, menghindari dan mencegah perbedaan persepsi. Keenam, mencegah salah pemahaman. Ketujuh, mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Diksi berdasarkan makna. A. Makna denotatif. Diksi makna denotatif merupakan diksi dengan makna yang sebenarnya dari suatu kalimat maupun suatu kata. Makna denotatif juga dapat diartikan sebagai makna objektif tanpa membawa suatu perasaan tertentu atau murni. Contoh, jerawat dapat disebabkan oleh kosmetik yang tidak cocok. Bagas bekerja keras untuk menggapai cita-citanya. B. Makna konotatif. Makna konotatif merupakan diksi, kata maupun kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya artinya. Maka konotatif adalah makna kiasan yang berkaitan dengan nilai, rasa. Makna dari diksi ini biasanya akan turut berubah seiring dengan perubahan nama serta nilai yang ada di masyarakat. Contoh, banyak pahlawan yang telah gugur dalam medan perang. Gugur dalam kalimat tersebut memilih makna konotatif, yaitu meninggal. Diksi berdasarkan makna leksikal. A. Sinonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang memiliki persamaan makna antara satu kata dengan lainnya. B. Antonim. Antonim adalah kebalikan dari sinonim yang artinya adalah pemilihan kata atau diksi yang memiliki makna berbeda atau berlawanan. C. Homonim. Homonim pemilihan kata atau diksi yang memiliki makna dan ejaan atau pelafalan yang sama dengan suatu kata, akan tetapi memiliki arti yang berbeda. B. Persyaratan diksi. 1. Membedakan secara cermat makna kata yang hampir bersinonim. Misalnya, ialah, adalah, dalam pemakaian berbeda-beda kata. Ialah harus diikuti sinonim, bukan definisi formal. Jika menggunakan ialah, maka harus disertai sinonim. Manusia ialah orang, benar dan cermat. Manusia ialah makhluk yang berakal, salah, tidak cermat. Manusia ialah makhluk yang berbaik budi, benar dan cermat. 2. Membedakan makna denotasi dan konotasi dengan cermat. Denotasi yaitu kata yang bermakna lugas dan tidak bermakna ganda, sedangkan konotasi dapat menimbulkan makna yang bermacam-macam, lain digunakan dalam pengulangan untuk tujuan estetika dan kesopanan. Ketiga, membedakan makna secara cermat. Kata yang mirip ejaannya, misalnya inferensi, saling mempengaruhi, dan intensi, kesimpulan, surat, penuh, bunting, dan syarat ketentuan. C.
Kata ilmiah, kata populer, kata jargon, dan slang. 1. Kata ilmiah. Kata ilmiah adalah kata yang memenuhi kaidah ilmu yang pengetahuan dan bersifat ilmiah. Kata-kata ilmiah sering digunakan dalam tulisan ilmiah, buku pelajaran, artikel ilmiah, dan gaya tulis ilmiah. Beberapa contoh kata ilmiah: hipotalamus, biodiversitas, elektromagnetisme, fotosintesis, gravitasi, oksidasi, demokrasi representatif. 2. Kata populer. Kata populer adalah kata-kata yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari dan mudah dipahami oleh banyak orang. Kata-kata ini dapat digunakan dalam berbagai konteks, baik formal maupun informal. Beberapa contoh kata populer dalam bahasa Indonesia: saya, kamu, makan, tidur. 3. Kata jargon. Kata jargon mempunyai beberapa pengertian, di antaranya kata-kata teknis yang dipergunakan secara terbatas dalam bidang ilmu, profesi, atau kelompok tertentu. Kata-kata ini kerap kali merupakan kata sandi atau kode rahasia untuk kalangan tertentu, dokter, militer, perkumpulan rahasia. Oleh karena itu, jargon merupakan bahasa yang khusus sekali, maka tidak akan banyak artinya bila dipakai untuk sasaran yang umum. 4. Slang. Slang adalah semacam kata percakapan yang tinggi atau murni. Kata-kata slang adalah kata non-baku yang informasi yang disusun secara khas atau kata-kata biasa yang diubah atau kata-kata kiasan yang khas. Kata-kata ini bersifat sementara. Kalau sudah terasa usang, hilang, atau menjadi kata-kata biasa seperti di Jakarta: rapi, jahil, oh ketemu lagi. D. Pilihan kata dan penggunaan. Pilihan kata dan penggunaannya adalah inti dari komunikasi yang efektif, baik lisan maupun tulisan. Pilihan kata adalah keputusan untuk mengungkapkan satu kata tertentu daripada sinonimnya, sementara penggunaannya merujuk pada bagaimana itu ditempatkan dalam konteksnya. Menurut keterangan Kusno BS 1990 80-82, ada beberapa fungsi kata depan dari: A. Untuk menyatakan keterangan tempat asal sesuatu atau menyatakan asal sesuatu dibuat. Contoh: saya naik kereta api dari Surabaya. Kursi itu terbuat dari kayu. B. Untuk menyatakan keterangan. Contoh: persoalan itu timbul dari peristiwa seminggu yang lalu. Dari peristiwa G30S PKI lahirlah Hari Kesaktian Pancasila. Kesimpulannya, dapat diartikan diksi adalah pilihan kata yang dapat menentukan gaya bahasa untuk mengungkapkan isi pikiran, gagasan penulis agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam tulisan. Baik, sekian dari presentasi saya tadi. Saya Lydia Wulandari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.